Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika oleh Pak Dedi Nurjamil, MPD. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Puji Rahayu dengan NPM 182151048. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin penting dari proposal kuantitatif yang saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Gaya Belajar Peserta Didik Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis pada Materi Garis dan Sudut. Langsung saja, untuk latar belakang, matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan adanya matematika, dapat membentuk karakter dan pola berpikir secara objektif. Dengan kita mempelajari matematika, kita akan belajar jujur dan menentukan suatu perhitungan yang disajikan secara sistematis untuk mengambil suatu kesimpulan secara tepat. Dalam pembelajaran matematika, pemahaman matematis merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh siswa. Gaya belajar dimiliki pada setiap individu. Hal ini juga dimiliki oleh seorang peserta didik pada saat pembelajaran di kelas. Gaya belajar dimiliki oleh semua manusia. Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Garis dan sudut merupakan salah satu materi dalam matematika yang dipelajari di bangku kelas 7 SMP. Mulai dari hubungan antara dua buah garis, jenis-jenis sudut, sifat-sifat sudut, dan juga satuan yang digunakan untuk sudut. Nah, pemaparan latar belakang dapat dijadikan sumber sebagai dasar penelitian untuk menganalisis kemampuan pemahaman matematis dari gaya belajarnya. Karena itu, peneliti merumuskan judul Pengaruh Gaya Belajar Peserta Didik Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis pada Materi Garis dan Sudut. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang yang tadi dikemukakan, yaitu apakah terdapat pengaruh gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada garis dan sudut. Lalu, terdapat juga tujuan sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruhnya antara gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis disambungkan dengan materi garis dan sudut. Lalu, ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan kualitas peserta didik dalam mengembangkan kemampuan pemahaman matematis. Secara praktis, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemahaman matematisnya. Peserta didik dapat mengetahui kekurangan gaya belajar dalam memahami konsep matematika, dan bagi guru sebagai panduan pengenalan gaya belajar. Untuk selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada gaya belajar. Saya langsung saja menyimpulkan dari pendapat para ahli. Gaya belajar merupakan proses atau tahapan yang wajib dilakukan semua orang yang timbul dari proses internal berupa stimulus dan respon yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, dan perasaan sosial. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada seseorang yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Terdapat juga macam-macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, kinestetik, global, dan gaya belajar analitik. Dan yang selanjutnya, kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan peserta didik dalam menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, serta menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan sendiri, bukan sekedar menghafal. Pemahaman perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, yaitu sejak anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar maupun peserta didik sekolah lanjutan. Di sana mereka akan dituntut mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah, maupun pengoperasian matematika secara benar, karena akan menjadi bekal dalam mempelajari matematika pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu apa hubungannya gaya belajar dengan kemampuan pemahaman matematis? Kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari gaya belajar merupakan cara yang ditempuh seseorang dalam menerima informasi untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Gaya belajar seseorang dapat dipengaruhi dari kegemarannya. Ada gaya belajar dengan cara praktek langsung, mendengarkan, melihat, dan lain-lain.
Semua itu tergantung siswanya. Jika informasi yang diperoleh peserta didik diterima dengan maksimal, maka akan meningkatkan kemampuan yang ingin dicapai. Kemudian, kemampuan tersebut akan diaplikasikan dalam tujuan pembelajaran. Akan tetapi, peserta didik tidak mempunyai daya tanggap yang sama dalam menerima informasi pembelajaran dan mempunyai cara yang berbeda dalam menerima informasi. Gaya belajar merupakan salah satu variabel yang penting terkait dengan cara peserta didik dalam memahami pelajaran di sekolah, khususnya pelajaran matematika. Lalu selanjutnya memasuki garis dan sudut. Garis dan sudut merupakan salah satu materi dalam matematika yang dipelajari di bangku kelas 7 SMP, mulai dari hubungan antara dua buah garis, jenis-jenis sudut, sifat-sifat sudut, dan juga satuan yang digunakan untuk sudut. Nah, di penelitian ini, saya menggunakan kompetensi dasar 3.12, yaitu menjelaskan sudut, jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut, cara melukis sudut, dan membagi garis. Lalu 4.12 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan garis. Dan juga saya menerapkan indikator pencapaian kompetensinya, bisa dibaca. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Sulit fokusnya peserta didik saat belajar adalah saat peserta didik memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Ini dikarenakan penyampaian guru yang tidak sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik di kelas. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual akan memperhatikan guru saat seorang guru menerangkan dengan gambar yang ada di hadapannya. Peserta didik yang memiliki gaya belajar audio, mereka akan cenderung mendengarkan lewat suara atau musik. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik memfokuskan dirinya saat guru menerangkan pembelajaran dengan gerakan seperti materi atau praktik langsung. Karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematika. Lalu ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO. Tidak terdapat pengaruh gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi garis dan sudut. Lalu ada HA, terdapat pengaruh gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi garis dan sudut. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Menurut Bess pada tahun 1982. Menurut Husaini, kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Penelitian ini dengan cara memberikan tes angket kepada peserta didik. Lalu, pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat yaitu dependent. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah gaya belajar peserta didik. Lalu, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemahaman matematis. Nah, lalu ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya. Untuk sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel peneliti ini adalah sebanyak 2 kelas dari populasi yang ada. Pengambilan sampel dilakukan dengan uji homogenitas semua populasi dengan rumus uji varians. Lalu, desain penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan pengaruh gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi garis dan sudut. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data dengan instrumen yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu, data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis data statistik yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal. Memasuki teknik pengumpulan data, yang pertama ada metode tes, yang kedua ada metode angket. Tes merupakan teknik pengumpulan data berisi soal-soal untuk mengetahui pengaruh gaya belajar peserta didik terhadap kemampuan pemahaman matematis pada materi garis dan sudut. Nah, angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Angket terdiri dari sejumlah pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada peserta didik untuk mendapatkan jawaban yang tertulis.
Angket gaya belajar yang digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil gaya belajar peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Untuk instrumen penelitiannya, di sini saya mencantumkan kisi-kisi tes kemampuan pemahaman matematis tertulis dan juga angket. Angket gaya belajar yang digunakan dapat menghasilkan hasil gaya belajar peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Ciawi. Angket terdiri dari 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dengan siswa memberikan tanda centang. Setelah itu, teknik analisis data. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, uji coba instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji prasyarat analisis. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji keberartian regresi, dan yang ketiga pengujian linearitas regresi. Lalu untuk yang terakhir yaitu uji hipotesis. Nah, untuk waktu dan penelitian dilakukan pada rentang waktu bulan April sampai Mei tahun 2021. Penelitian dilakukan di Desa Sukamantri, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Nah, di sini saya melampirkan lampiran instrumen penilaian, juga lampiran angket gaya belajar. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang proposal kuantitatif yang saya buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.